بلساني يفقهوا قولي. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Saya hormati Bapak DKM dan juga Bapak pengurus RW yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa istiqomah untuk memenuhi panggilan Allah. Salah satu yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini menambah keridhaan Allah kepada kita semua. Ya Rabbal Alamin. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kalau kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk memulai kajian kitab Nasha'il Ibad pada pagi hari ini, mari kita awali dengan tawassul khususnya kepada pengarang kitab. Bidoailah wa bisyafa'at ma'arif hadal kitab Syekh Muhammad Syekhuddin Ahmad bin Syekh lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Baik, kita sampai di makalah yang ke-9. Barangkali yang ada yang buka kitab bisa dibuka di makalah yang ke-9. Wal maqalatu tasi'atu, hampir pertengahan ya, di halaman ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu tasi'atu, maqalah yang ke-9 ya, maqalah nasihat yang ke-9. An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, wa huwa Syekhul Imam Malik. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah syekh atau gurunya Imam Malik. Imam Malik salah satu madhab yang masyhur ya, Imam Malik. Kullu ma'siyatin nasyiatun an syahwatin. Kata beliau, kullu ma'siyatin, setiap kemaksiatan, nasyiatun yang tumbuh ya, yang muncul, an syahwatin, dari syahwat, ay istiyaqin nafsi ila syai'in, yakni keinginan jiwa terhadap sesuatu. Fa innahu yurja ghufranha, maka maksiat yang tumbuh dari syahwat tersebut ada harapan maksiat tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufranha ayat maksiat wa kullu maksiatin nasy'at an kibrin. Maksudnya yang tadi ayat maksiat dilakukan yang tumbuh dari syahwat itu ada harapan maksiatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian wa kullu maksiatin nasy'at an kibrin ay da'wal fadli fa innahu la yurja ghufranha. Setiap kemaksiatan yang tumbuh dari kesombongan, bukan lagi dari nafsu, tapi dari kesombongan. Ay da'wal fadli, yakni mengakui atau merasa punya kelebihan. Fa innahu la yurja, maka sesungguhnya kemaksiatan yang tumbuh dari kesombongan tersebut la yurja, tidak ada harapan. Apa? Ghufranuha, ampunan dari Allah atas maksiat yang dilakukan karena tumbuh dari kesombongan. Di anna maksiata iblis karena asluha ayat maksiat minal kibri, karena sesungguhnya maksiatnya iblis itu bersumber dari kesombongan.
yas'umu annahu khairun min sayyidina Adam. Nah, menyangka yang namanya iblis ini bahwa sesungguhnya dia itu khairun, lebih bagus atau lebih baik dari sayyidina Adam, dari Nabi Adam. Nah, coba dilanjutkan dulu ya. Wali anna zalat sayyidina Adam alaihi salam kana aswa minasy syahwati bisababin istiyaqihi ila dzauqi thamrati syajarati syahwati al-manhi anha. Dan karena sesungguhnya kesalahan Sayyidina Adam, kesalahan Nabi Adam alaihissalam itu bersumber dari syahwat, karena sebab keinginan beliau untuk menyicipi atau merasakan buah pohon syahwat yang dilarang ada, yaitu pohon yang dilarang. Nah, jemaah sekalian, dari Allah Subhanahu wa taala, maqalah yang ke-9 ini dari Sufyan Ats-Tsauri. Ini bukan sembarang orang ya. Muridnya aja jadi imam besar, salah satu madhab kita, Imam Malik, apalagi gurunya ya. Jadi memang nggak sembarang orang. Artinya membeli maqalah seperti ini ya, dilihat dari kemampuan ilmunya ya, apapun yang disampaikan oleh orang-orang hebat, orang-orang yang berilmu, itu pasti membawa manfaat yang besar. Kata beliau, setiap kemaksiatan yang bersumber dari syahwat, istiaqi nafsi ila syai'in, menginginkan sesuatu yaitu tumbuh dari syahwat, maka hal tersebut itu yurja, ada harapan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena memang setiap maksiat itu ada sumbernya yang memang bisa dibilang berbeda-beda itu. Ada maksiat sumbernya dari hawa nafsu ya. Ada yang sumbernya dari takabur, dari sombong. Karena memang manusia ini diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan hawa nafsu. Inilah yang membedakan antara kita dengan malaikat gitu. Kalau malaikat diciptakannya nggak diiringi dengan hawa nafsu, makanya ketika disuruh sujud terus, ibadah terus. Tapi manusia berbeda. Manusia yaitu dilengkapi dengan hawa nafsu. Nah, inilah yang menjadikan manusia itu kalau memang betul-betul bisa mengatur hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya sesuai apa yang Allah inginkan, maka menjadi makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Karena memang luar biasa. Makanya dalam Al-Quran, zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril munqatarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli wal musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika matal hayatid dunya wa huwa 'inda husnul ma'ab. Telah dijadikan indah di hadapan manusia cinta kepada sesuatu yang diinginkan. Apa aja? Jadi sudah menjadi naluri manusia, sudah menjadi fitrah manusia. Apa itu? Perempuan gitu. Begitu juga sebaliknya ya, hal yang wajar ketika kita sebagai seorang laki-laki senang sama perempuan, wajar. Begitu juga perempuan senang sama laki-laki, itu hal yang wajar gitu. Namun Allah memberi fasilitas seperti perempuan yang memang itu menjadi naluri manusia, yang memang Allah itu silakan kalau ingin untuk bisa mendapatkan perempuan, untuk bisa mendapatkan laki-laki, namun dengan jalur sesuai dengan syariat gitu. Tidak boleh kemudian kita ingin berdekat dengan perempuan ya, ingin berdekat dengan laki-laki seenak kita, agar sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka terjalinlah dengan ikatan pernikahan gitu. Silakan dipersilakan. Memang kita kudrat kita seperti itu gitu. Gak bisa lepas dari yang namanya perempuan, atau gak bisa lepas dari yang namanya laki-laki. Sudah menjadi fitrah manusia, cuma sudah diatur sama Allah. Begitu juga wal banin ya, kedua anak gitu. Itu menjadi suatu perhiasan, keinginan yang memang akan selalu ada dalam diri manusia, ingin punya anak. Dan ingin punya anak juga sudah diatur sama syariat ya, sama Allah diatur. Bagaimana kalau ingin anak? Silakan, dipersilakan ya. Tidak boleh kemudian kita ujuk-ujuk ingin punya anak dengan segala macam cara, tanpa dijalin dengan ikatan pernikahan. Itu juga menjadi satu hal.
atau mungkin kita pengen anak tapi kemudian mencuri anak gitu. Nah, itu tidak dibenarkan. Nah, silakan punya anak tapi dengan cara yang Allah sudah tentukan. Begitu juga wal banina wal qanatiril muqantarah. Apa itu? Yaitu harta yang melimpah. Itu sudah menjadi naluri manusia. Manusia itu pasti pengen harta yang melimpah. Dalam bentuk salah satunya minat dhahab wal fiddah, emas dan perak. Itu sudah menjadi fitrah manusia. Cuma Allah persilakan kepada kita semua untuk menikmati itu semua, dengan catatan yaitu bagaimana kita mendapatkannya, gitu ya. Terus kemudian bagaimana kita mendistribusikannya, itu juga diatur sama Allah. Gak ujung-ujung kita pengen harta banyak tapi dengan cara yang haram, menipu, korupsi, terus apa lagi, jambret, nyuri dan segala macam, tidak dibenarkan. Silakan, tapi dengan cara benar, dengan cara bekerja, dengan cara usaha segala macam sesuai dengan syariat yang Allah tentukan. Gitu, sehingga kita memang dipersilakan itu sebagai naluri kita. Minadzahab wal fiddati wal khail musawamah, kendaraan yang bagus, yang terpilih, atau di situ ada yang kuda pilihan, kendaraan yang mewah. Wah, itu sudah menjadi manusia. Pengen punya kendaraan yang mewah, yang bagus, mengkilap segala macam. Nah, itu sudah menjadi manusia. Silakan, dipersilakan. Tapi dengan catatan dapatkannya itu dengan cara yang bagus. Ya. Wal khayl musawamati kontorati minadzahab wal fiddati wal khayl musawamati wal an'ami, bahkan binatang ternak pun juga dipersilakan. Wal harth, dan sawah ada, ya, mungkin tempat usaha apa segala macam kalau sekarang gitu ya. Itu semua dipersilakan kita. Karena memang kita dikasih kelebihan yang namanya nafsu, dipersilakan, dikasih fasilitas sama Allah. Cuma ya betul-betul harus kita ikuti sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Dzalika matal hayatid dunya, itulah kesenangan dunia. Tapi ingat, wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah tempat kembali yang baik. Ingat, menggunakan semua fasilitas Allah. Seperti perempuan, kalau bagi perempuan berarti laki-laki. Terus kemudian apa lagi itu? Anak, terus kemudian sampai harta segala macam. Tapi ingat, wallahu indahu husnul ma'ab, semuanya itu akan dikembalikan ke Allah. Lebih aman ya kita meyakini bahwa apa yang kita miliki itu semua hanya titipan, hanya fasilitas dari Allah. Semua yang dimiliki Allah, semua kita kembalikan ke Allah, semuanya hanya untuk Allah. Insya Allah kalau seperti itu, maka hawa nafsu kita ini ya tentu lebih terarah, gitu ya. Nah, makanya di sini ketika kita difasilitasi sama Allah dengan fitrah nafsu, ya, memang manusia itu wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi kita itu diciptakan dengan lemah, ya. Khuliqal insanu dha'ifa, lemah. Maka yang tidak ada manusia yang sempurna kemudian tidak bermaksiat. Pasti akan ada kemaksiatan yang dilakukan. Mungkin Bapak Ibu atau anak-anak mungkin merasa pernah maksiat, walaupun maksiat kecil gitu ya. Mungkin pernah aja ini kita kayaknya kalau lari dari kemaksiatan itu sedetik pun kayaknya enggak gitu ya, pasti pernah merasakan yang namanya kemaksiatan. Nah, tapi kalau kemaksiatan tumbuh dari hawa nafsu kita, masih ada peluang, ada harapan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah kasih kelebihan seperti itu. Nah, karena yang harus kita perhatikan, setiap apa yang Allah berikan kepada kita, maka betul-betul kita arahkan semua itu sesuai apa yang Allah harapkan. Ya, fasilitas semuanya seperti zuina linnas hubbu syahwat dan sebagainya tadi ayat Al-Quran, ya, itu semuanya itu bagaimana kemudian kita bisa aplikasikan, kita jalankan, yang semua itu bisa bernilai ibadah itu. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Jadi kita nikmati semua itu apa yang Allah berikan. Tapi kemudian harus kita tujukan semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus kemudian fa'innahu yurja ghufranuha. Jadi kalau kita maksiat karena hawa nafsu itu tidak perlu khawatir, kita bisa untuk segera bertobat kepada Allah.
beristighfar, tapi tidak hanya cukup astagfirullahaladzim, tidak, tapi harus dikuati dengan penyesalan gitu, harus dikuati dengan ya berusaha untuk tidak mau lagi kembali. Nah itu sebagai bentuk kita betul-betul serius bertobat kepada Allah. Insya Allah dengan begitu yurja ghufranha. Nah, dengan begitu dosa-dosa kita akan diampuni. Karena kalau kemaksiatan ini kemudian tidak kita iringi dengan minta ampun kepada Allah, wah itu sangat berbahaya. Konsekuensinya ya mau nggak mau kita juga nanti akan dapat konsekuensi seperti ya hukuman dari Allah, seperti siksaan nanti di hari kiamat gitu ya, dan begitu seterusnya, belum juga nanti di alam kubur dan begitu seterusnya. Maka kita selama itu tumbuh dari hawa nafsu, kita bisa minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Nah terus kemudian kata beliau wa kullu maksiatin nasya'at antibrin, agar kita bisa bedain ya. Maksiat yang dari hawa nafsu dengan takabur itu bagaimana konsekuensinya? Ternyata beda, sangat beda jauh gitu ya. Wa kullu maksiatin nasya'at, setiap kemaksiatan yang tumbuh dari kesombongan, ay dakwal fadli, yakni dakwal fadli, mengakui atau merasa gitu ya, merasa ada kelebihan dalam dirinya, merasa bahwa diri itu lebih baik dari yang lain, baik dari sisi keilmuan saya merasa lebih pintar, dari sisi ibadah saya merasa lebih rajin, lebih semangat ibadah, dari sisi materi saya merasa lebih kaya, dari sisi pangkat saya merasa lebih punya kedudukan, punya jabatan, ada rasa itu, ada rasa punya kelebihan. Dan itu tuh kalau sudah seperti itu muncul kesombongan, la yurja ghufranuka, la yurja, maka tidak ada harapan ghufranuka. Kalaupun ada, hanya sedikit saja ada peluang untuk diampuni, tapi la yurja di sini tidak ada harapan dosanya diampuni karena kesombongan gitu. Jadi ada dosa yang memang Allah langsung hapus dengan kita minta ampun. Ada dosa yang memang berproses untuk kita bisa dihapus gitu. Bahkan potensinya sedikit sekali kita bisa dihapus dosanya karena kemaksiatan yang kita lakukan dengan kesombongan. Ternyata sombong itu nggak main-main ya. Makanya di sini langsung diberi contoh gitu ya. Li'anna ma'asyati iblis kana asluha ayil maksiyat minal kibri yaz'umu annahu khairun min sayyidina Adam. Karena sesungguhnya maksiatnya iblis itu bersumber dari kesombongan. Yaz'umu annahu, iblis itu menyangka bahwa dia itu lebih baik dari sayyidina Adam. Hadis kisah di Al-Quran sudah diterangkan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berbicara atau berkata kepada malaikat, lil malaikat usjudu, sujudlah kepada Adam, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, ya iblis ini bangkang gitu ya, congkak gitu kan, bangkang, wastakbara, sombong lagi ya. Maka minal kafir, termasuk makhluk yang kafir, akhirnya dihukum kafir. Makanya Allah dalam ayat lain, wa ma mana'aka alla tasjuda id amartuk gitu. Apa yang menghalangimu tidak sampai mau atau tidak mau sujud sama Adam gitu. Id amartuk, sebagaimana yang aku perintahkan gitu. Mereka atau iblis itu kata, qala ana khairun min, aku lebih baik dari dia, begitu ya. Jadi aku lebih baik dari dia, ana khairun min gitu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin gitu. Jadi seakan-akan itu seperti ada penyanggahan gitu ya. Ada perdebatan dengan kenapa kamu tidak sampai mau sujud sebagai yang perintahkan untuk Anda. Ya Allah, bahasa kita gitu ya. Nah aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Anda dari tanah gitu. Jadi ada kesombongan itulah yang kemudian menjadikan iblis ini akhirnya dikeluarkan dari surga. Kan begitu ya, namanya azazil. Bahkan ini kalau kita lihat status iblis ini ternyata setara dengan malaikat tuh.
Penghuninya di surga, ya. Bahkan sampai kemudian dengan kesombongannya iblis ini yang menjadikan dia akhirnya turun ke dunia, keluar dari surga, gitu. Karena ada kesombongan dari iblis, gitu ya. Nah, makanya ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika sudah itu kemudian iblis apa itu menggoda Nabi Adam alaihissalam, digoda gitu kan. Terus kemudian pada sebenarnya wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa ya Adam fa'azallahu syaitan qul ya Adam uskun, kamu diamlah di sini bersama istrimu, makalah sesuka kamu. Di surga itu maksudnya disuruh makan, tapi jangan dekati pohon ini. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, yang akan menjadikan kau termasuk orang yang zalim. Terus kemudian digoda sama iblis, ya. Kalau dalam Al-Quran, ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin lam yabla. Wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan, gitu ya, hal adulluka ala syajaratil khuldi, pohon keabadian. Jadi khuldi itu yang menamakan sebenarnya iblis. Kalau dalam Al-Quran itu ya memang pohon yang terlarang. Kalau di dalam kitab dzauqi thamrati syajarati syahwati, pohon syahwat, pohon keinginan. Tapi kemudian iblis menamakan hal adulluka ala syajaratil khuldi, gitu. Maukah kamu Adam aku tunjukkan pohon keabadian? Terus kemudian kerajaan yang tidak akan sirna. Terus kemudian Nabi Adam tetap, karena memang beliau itu makhluk Allah yang sangat taat sama Allah, nggak peduli. Dengan berbagai macam cara iblis itu mengganggu Nabi Adam, merayu agar betul-betul bisa dikeluarkan dari surga, gitu ya, dengan berbagai macam cara. Terus kemudian apa? Ketika segala macam cara sama iblis sudah dilakukan, ternyata nggak aman juga. Bahkan Waqas sama Humas sampai bersumpah, aku ini adalah penasihat di surga wahai Adam. Waqas sama Humas, inilah Humas dan nasihin, kata Allah dalam Al-Quran. Aku ini wahai Adam bersumpah, aku adalah nasihat di surga. Nggak aman juga. Barulah kemudian Nabi Adam, demi Allah, gitu ya. Begitu iblis langsung, demi Allah wahai Adam. Begitu bergetar hatinya Nabi Adam. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Begitu disebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Begitu Nabi Adam disebut kedengaran nama Allah, bersumpah pakai nama Allah, pasti benar. Pokok sama Umat, ya, begitu dengan menipu atau merayu Nabi Adam dengan sumpah yang pertama, ya, karena menjadi penasihat gampang. Begitu ini coba dengan yang satu ini, jurus yang begitu hebat untuk bisa mengalahkan Adam, untuk bisa menipu Adam dengan membawa nama Allah. Demi Allah Adam langsung bergetar hatinya. Kalau udah dengar nama Allah, pasti benar ini. Itu. Tapi kalau memang Nabi Adam itu yang betul-betul taat, gitu ya, jangankan sebatas kita mendengar dengan nama Allah kemudian gitu ya, dengan perintah yang begitu luar biasa saja, beliau betul-betul menaatinya. Apalagi hanya sebatas dengar saja sudah menggentarkan hatinya. Makanya ini benar. Nah, makanya memang dalam ilmu fikih beliau termasuk orang yang berbuat kesalahan. Tapi para mufassirin juga menyampaikan beliau itu termasuk bukan dosa, gitu ya. Ini memang tafsir kan banyak ya, banyak yang menyampaikan seperti itu. Tapi kalau kita baca-baca itu, ternyata ada juga yang mengatakan Adam itu kan berdosa ya. Adam itu ya karena memang untuk mengagungkan Allah, karena yang disebut dalam nama Allah, gitu ya, akhirnya terjadi. Tapi semua itu kan akan jadi pelajaran buat kita semua. Jadi ada hikmah di balik berjalan semua itu. Namun kita nggak boleh semata-mata menyatakan Adam kan berbuat dosa, apalagi kita bisa jadi dari seperti itu. Itu juga kurang bagus. Namun semua itu bisa kita ambil sebagai hikmah yang menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu luar biasa iblis. Ya. Makanya ketika kemudian iblis dikeluarkan itu, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, begitu ya.
Ya Rob, oke, kalau kayak gitu saya minta penangguhan sampai nanti hari apa? Kebangkitan. Gitu. Oke, kalau hamba Allah kemudian dijawab, ya silakan, kamu termasuk makhluk yang ditangguhkan, gitu ya. Tapi ya Rob, qala Rabbi, qala fabima awaitani la uzayyana fil ardi wa la ughyanahum ajmain. Tapi ya Rob, karena engkau sudah vonis aku atau sudah hukum aku dengan dusta, gitu ya, dengan dosa, gitu ya, maka aku akan menjadikan keindahan berbuat kejahatan kepada mereka di bumi. Lalu lahum ajmain, aku akan menyesatkan mereka semua. Itu sudah ada ikatan akad antara iblis dengan Allah. Silakan. Tapi ingat, illa ibadaka illa ibadaka atau dalam ayat lain illa ibadallahil mukhlasin. Nah, ya. Kecuali mereka-mereka itu yang betul-betul ikhlas, itu yang gak mudah digoyahkan oleh iblis. Jadi kuncinya kita harus ikhlas. Dalam satu kitab itu dikatakan oleh satu ulama bahwa ikhlas itu ya ketika beramal ya tidak peduli dengan pujian atau cercaan orang lain. Yang penting saya Allah jalan gitu. Dan juga ya, terus kemudian yang kedua, syarat untuk bisa dikatakan ikhlas, betul-betul gak diungkit-ungkit lagi kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ya sudah, jalan aja gitu. Terus kemudian juga termasuk ikhlas ya, ini levelnya luar biasa nih. Dia beramal, dia gak mengharapkan pahala, dapat pahala kayak gak dapat pahala, itu belakang, yang penting saya mendapatkan ridho ya Allah. Betul-betul ikhlas. Ya, jadi yang dicari bukan lagi pahala, tapi keridhaan Allah. Itu illa ibadaka minhumul mukhlasin, atau dalam ayat illa ibadallahil mukhlasin. Jadi itu sudah ada akatan antara Allah dengan iblis. Maka kita harus hati-hati, karena ketika sudah ada itu summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim wa la tajidu aktsarum syakirin, kata iblis. Kemudian aku akan mengejar mereka, la'atiyannahum, mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, maka engkau tidak akan mendapati kebanyakan orang bersyukur kepadamu. Begitu kata iblis. Luar biasa ya, sombongnya itu luar biasa. Makanya turunlah kemudian ke Fir'aun, qala ana rabbukumul a'la. Wah, ini gak main-main lagi sombongnya. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Wah, keren. Tapi kemudian fa'akhadahum Allahu nakala al-akhirati wa al-ula, gitu dalam surat An-Nazi'at ya. Kemudian Allah menghukumnya ya karena kesombongannya itu dengan memberi adab di dunia, memberi kesiksaan nanti di akhirat. Karena memang ya begitulah berjalannya seorang iblis untuk kemudian bisa menyesatkan manusia. Makanya ketika maksiat itu sumbernya atau timbulnya dari kesombongan, maka betul-betul bisa menjadi kemaksiatan yang susah untuk diampuni. La yurja ghufranuka. Nah itu ya. Tidak ada harapan dosanya diampuni, karena memang kalau Nabi Adam masih ada diampuni. Maka ketika salah terus kemudian waktu kenapa kamu bisa mendekati itu, bisa makan itu, bukankah aku larang? Kemudian langsung Nabi Adam, qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Rabbana dzalamna, kami telah zalim kepada diri kami sendiri gitu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami gitu, dan memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami menjadi orang yang merugi. Itu terus doanya Nabi Adam seperti itu, merasa ada kesalahan dalam dirinya. Jadi memang ketika kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, selain kita kemudian istighfar, kita juga harus ada penyesalan. Jadi tidak cukup hanya sekedar astagfirullahaladzim itu. Jadi harus betul-betul kita kuatkan adanya penyesalan. Nah, kita bicara kesombongan ini tidak jarang gitu yang tiba-tiba muncul dari diri kita. Apalagi mohon maaf nih kalau kita dikasih lebih lah, karena memang ada potensi lebih besar ya, gitu ya, kepada hamba-hamba Allah yang memang Allah kasih kelebihan pangkat misalnya, itu akan berpotensi sombong. Wah,
saya nih. Lah itu mudah. Walaupun nggak semua orang dikasih kelebihan ilmu misalnya. Wah, seperti misalnya kalau jadi ustaz, misalnya zamannya banyak, sudah mulai itu ada potensi untuk nih saya nih seperti itu. Ya, misalnya pakai sorban, kayaknya kalau pakai sorban lebih gagah ya itu. Atau pakai apalah, aksesoris apalah, itu ada potensi. Termasuk kasih harta melimpah, ada potensi untuk sombong. Ya karena memang ada bahan yang kemudian jangan sombong. Dan kalau nggak dikasih apa-apa yang mau buat sombong? Ya ada juga sih, tidak kasih apa-apa, kedudukan enggak, terus kemudian materi juga enggak, tapi dia belakang sombong dari omongannya dia ada juga. Namun potensi yang lebih besar ketika Allah kasih kelebihan itu. Maka di sini ada wal fadli, itu ya, dakwal fadli itu merasa adanya kelebihan dalam dirinya. Jadi kalau kita sedikit-sedikit merasa lebih baik, ya, lebih rajin, lebih apa lagi itu, lebih sopan. Kayaknya saya lebih sopan. Kayaknya di sini saya yang paling lebih pintar maksudnya. Di sini saya lebih rajin. Kayak di sini saya yang paling gagah, paling ganteng, gitu. Kayak di sini yang paling cantik gitu ya. Kayaknya di sini saya yang paling kaya. Gitu. Ada perasaan paling itu lah. Maka itu sebenarnya kalau dilihat dari cerita ini, ternyata itu pewarisnya iblis. Kalau lihat cerita seperti ini ya, ternyata benar gitu. Maka itu yang harus kita hati-hati. Jadi jamaah sekalian, mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara tentang kesombongan, kalau nggak kita hati-hati, ini berbahaya. Kadang kita kalau kita kaji gitu ya lebih dalam dan kita rasa gitu ya. Ternyata kesombongan kalau kita rasa, terus nggak kita segera istilahnya atasi gitu ya, segera tanggulangi gitu ya, maka akan menjadikan orang itu menganggap biasa saja, bahkan merasa tidak sombong gitu. Karena mungkin keseringan sombong, keseringan yang seperti itu, sehingga menjadi bagian daripada dia itu ya hal yang biasa ya, sombong lagi ya biasa aja kayak itu kan, bahkan merasa nggak jadi sombong karena sudah mulai kesombongan tidak terarah. Maka ketika sudah mulai muncul godaan setan dari depan, dari kanan, dari kiri, dari belakang, astagfirullahaladzim dalam hati. Makanya ulama terdahulu itu ketika bermaksiat dia sambil istighfar, astagfirullahaladzim, merenung, ya dibalikin semua ke Allah untuk bisa menyelamatkan diri dari tipu daya setan yang luar biasa. Makanya dalam Al-Quran itu jangan sampai mengikuti iblis, karena bapak ibu kamu itu kata Allah itu ya dikeluarkan dari surga karena iblis gitu. Itu musuh yang betul-betul nyata. Nah itu yang perlu harus kita selamat. Karena kalau kita sudah berbuat maksiat yang bersumber dari kesombongan ini, wajar kalau Allah memang nggak diampuni dosanya gitu.